Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita jumpa lagi ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru mampir channel kita, pertama-tama kita jelaskan dulu. Nah, video kita ini berisikan tentang kumpulan tutorial. Sesuai dengan namanya, itu kumpulan tutorialku. Nah, di channel ini ada tutorial Excel, kemudian ada tutorial Microsoft Word, kemudian editor gambar ya, misalkan kayak aplikasi editor gambar, kemudian aplikasi atau situs untuk editor video juga. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita bahas dasar-dasar Word dulu ya. Kemarin kita udah bahas masalah Excel, sekarang kita coba bahas masalah Microsoft Word. Nah, di sini kita coba yang basic dulu, dasar-dasar dulu, penggunaan dasar, sebelum kita masuk ke kayak lebih mendalamnya soal Microsoft Word teman-teman ya. Nanti banyak misalkan kayak bikin tabel, bikin daftar pustaka otomatis, kemudian paragraf otomatis, banyak hal yang bakal kita bahas. Nah, untuk pertama kita bakal bahas basicnya dulu, oke? Nah, teman-teman, ini tampilan awal ya, tampilan awal sebuah Microsoft Word. Nah, untuk tampilan ini tergantung versi teman-teman. Ada yang 2010, kemudian ada yang versi lain. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan versi ini, bentar kita cek dulu. Kita menggunakan Word 2010 kayaknya teman-teman ya, atau 2012 ini versi Word-nya. Untuk menu-menu sama aja, untuk tampilannya sama aja teman-teman ya. Paling versinya beda. Oke. Kita mulai dari sini, dari menu dulu ya kayaknya. Kita dasar dulu sebelum kita masuk ke inti nanti ya, ke rumus ke ke fitur-fitur Word-nya. Kemudian kita bahas misalnya bikin tabel, bikin paragraf, nanti itu ke depannya. Pertama kita bahas masalah dasarnya dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada file. Nah, kita ke menu file dulu. Nah, di sini ada kayak new open, kemudian new open ya, new open, kemudian ada menu info, kemudian save as. Nah, save ini untuk menyimpan, save as itu menyimpan dengan nama dokumen atau lokasi dokumen yang berbeda. Oke, kita mulai dari menu home dulu teman-teman. Nah, di home ini ada dari sini dulu ya, ada paste. Nah, di sini ketika kita copy sebuah file ya, baik itu dari Excel atau dari Word, nanti kita bisa paste kayak gini. Selain di keyboard kita bisa Ctrl P juga. Nah, di sini ada fungsinya sebenarnya teman-teman di paste ini. Dia ada set default paste, nanti ada fungsi tersendiri ya untuk paste ini. Kenapa paste ini dimasukkan ke sini? Padahal bisa klik kanan kayak gini, paste ya, klik kanan. Nah, kayak gini kan ada paste. Atau di keyboard kita juga Ctrl P juga bisa. Karena dia ada punya fungsi khusus nanti. Kedepannya kita bakal bahas, oke? Kemudian ada di sini ada format printer. Ini untuk ngeprint teman-teman ya. Nanti ketika kita ngeprint dokumen, teman-teman juga bisa select dari sini atau di printernya juga bisa pilih. Kemudian di sini ada kayak ini jenis huruf. Misalkan di sini ya, kita coba dulu. Misalkan aku dan saya, kita ketik dulu. Nah, di sini ada kayak format format huruf teman-teman. Di sini kan bebas nih, yang dipakai kan banyak banget teman-teman. Nah, style hurufnya banyak banget. Tapi rata-rata yang banyak dipakai itu Arial, rata-rata teman-teman ya, atau Times New Roman. Ini paling banyak dipakai, baik itu di laporan teman-teman ya, baik laporan kampus, kemudian dunia kerja, biasanya banyak yang pakai antara dua ini biasanya, Times New Roman, kemudian Arial ini. Oke. Kemudian di sampingnya ada size huruf atau ukuran huruf di sini ya, font size. Nah, font size ini untuk menentukan besar hurufnya, teman-teman. Misalkan kayak gini ada 12. Ini kan beda nih kalau kita pilih salah satunya, misalkan ini 14, 16 itu kan beda. Oke. Biasanya yang dipakai itu untuk header atau judul besar itu 14 atau 16. Kemudian yang untuk tulisan biasa itu 12 ukuran fontnya. Rata-rata digunakan kayak gitu, teman-teman. Oke, yang di bawah ini juga ini ada juga. Nah, di deretan ini, nah itu ada A gede. Nah, ini teman-teman jika ingin membesarkan hurufnya juga, misalkan kita klik di sini, sama aja sih kalau kita mau pakai di sini juga bisa atau pakai di sini juga bisa. Nah, dia otomatis gede kan. Dia sinkron teman-teman, antara ini sama ini tuh dia sinkron. Nah, ini. Nah, di samping A gede juga ada A kecil. Nah, A kecil ini kebalikan dari A gede. Nah, ketika kita turunkan, klik, dia turun teman-teman. Oke, ini kan gedein 16, ini ngecilinnya jadi 12. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di sini ada juga A. Ini teman-teman jika ingin kayak gini,
Sama kayak di Excel, lower, upper fungsinya. Misalkan kita nih lower nih, kita ketik upper dulu. Nah, dia otomatis huruf gede semua. Sama kayak di Excel kan juga ada rumus upper itu untuk membuat hurufnya besar semua. Kemudian di sini ada rumus lower, itu kebalikannya, lower case. Kalau di Excel itu lower, di sini lower case dia di Word teman-teman. Kita klik di sini ya, dia otomatis kecil semua. Nah, gitu sama sebenarnya kayak di Excel, ada lower, ada upper. Kemudian di sini ada juga capitalize each word. Nanti fungsinya kita jelaskan ya di video-video selanjutnya. Untuk video kali ini kita cuma bahas masalah tekniknya dulu ya, dasar-dasarnya dulu. Kemudian di sini ada warna. Nah, di sini teman-teman ya, ada warna. Oke, di sini ada warna huruf. Atau teman-teman juga ingin membesarkan, memperkecilkan huruf. Nanti ini clear all formatting. Jadi juga bisa remove all formatting from the section. Kita bisa menghilangkan format yang ada di bagian yang kita sudah pilih. Nah, kayak gini misalnya kita pilih nih, kita bisa klik ini untuk membersihkan format. Ini kayak erase kayak. Nah, ini kayak bersih teman-teman, atau remove. Oke, kita tambah dulu ini ya. Suka Word kayak gini misalkan. Di bawahnya ada ini teman-teman, ini kayak bold, italic, underline. Kemudian ada juga fungsi lain sebenarnya, more underline juga bisa. Ini jenisnya. Oke, di sini kan kalau kita mau bikin surat ini teman-teman juga bisa. Nah, gini. Fungsinya kayak gini. Ketika kita mau ngebold suatu huruf, membesarkan huruf atau menebalkan huruf, paragraf juga bisa menggunakan bold ini. Nah, dia tebal teman-teman. Atau di keyboard sebenarnya juga bisa. Di keyboard kita tinggal tekan Ctrl B. Oke, dia juga gede sebenarnya, sama aja. Oke. Kemudian ada di sini mau ngebalikinnya tinggal klik ini teman-teman. Oke. Nah, klik ini oke. Nah, kemudian di samping ini ada italic. Dia underline, italic yours text. Misalkan kita klik di sini, dia miring teman-teman, italic. Teman-teman juga bisa di keyboardnya ya. Di keyboard teman-teman tinggal tekan Ctrl I, maka dia otomatis miring atau italic teman-teman. Oke, ini kita kembalikan ke awal lagi. Nah, di sini ada juga di samping italic ada underline. Terus nah ini terus yang bawahnya ada garis bawah underline teman-teman. Dan di sini ada keterangan juga kalau membaca. Nah, di sini ada underline your text. Misalkan kita klik di sini, maka tulisannya itu ada garis bawahnya. Biasanya dipakai di bawah tanda tangan. Misalkan kita mengetahui, misalkan di kolom tanda tangan itu kita pakai ini, underline ini. Atau di keyboard teman-teman juga bisa. Sebenarnya ini di blok. Kemudian di keyboard tekan Ctrl U. Nah, dia otomatis underline teman-teman. Oke. Di sini kayaknya juga ada ini jenis-jenis underline ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih. Kemudian more color juga bisa. More color di sini kayak apa ya? Garisnya mau warna apa gitu loh. Nah, ini kan dia kan merah dan putih. Nah, teman-teman mau warna garisnya apa? Oke. Kemudian di sini ada juga menu ini. Kayak dicoret, teman-teman juga bisa coret kayak gini, dia otomatis tercoret. Ada beberapa kedepannya nanti kita bikin tutorialnya kegunaan dari coret kayak gini teman-teman. Ada tulisan kemudian dicoret kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ada X. Nah, ini untuk mengecilkan juga, ini untuk membesarkan. Oke. Nah, sama aja sebenarnya. Fungsi-fungsinya nanti kita bahas teman-teman yang untuk fungsi masing-masing ini. Kita bahas yang umum dulu. Kemudian di sini ada kayak apa ya, style text ini. Nah, text effect and typography. Misalkan teman-teman mau klik nih. Nah, dia berubah teman-teman ya. Oke, ini kayak apa ya, style tulisannya mau kayak mana. Nah, oke, ini asik banget teman-teman kalau dipakai. Nanti kita jelaskan ya di video lain cara menggunakan ini di kasus, langsung ke kasusnya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada outline juga, ini terserah mau gambar apa, shadow bayangannya mau pilih yang mana. Kemudian reflection itu kayak refleksinya teman-teman, tinggal dipilih. Kemudian glow, di sini ada jenis-jenisnya ya, number style. Ini masih di menu ini ya, menu tulisan A ini. Kemudian kita ke sini ke A garis miring B, kita lihat. Nah, dia kayak di Excel itu merubah warna kolom atau baris teman-teman. Dia bakal berubah terus kayak gini loh. Misalkan kita tulis kayak gini, oke, ini, nah dia bakal berubah juga
kayak dikasih gambar. Oke, ini kita Ctrl Z dulu, nanti ngaruh teman-teman ya ketika kita jelaskan. Kemudian di sini ada, nah di sini ada warna. Ini juga sering dipakai nih. Misalkan kita mau mewarnai tulisan, ini tinggal dipilih. Nah kayak gini. Di sini ini sudah disediakan teman-teman ya untuk warna defaultnya. Nah misalkan teman-teman nggak ada yang nggak suka warna ini, teman-teman tinggal klik di sini more color. Nah ini lebih banyak warnanya. Oke, di sini ada warna semua. Ini bisa dipakai teman-teman. Biasanya dipakai itu tulisan hitam ya, tulisan hitam biasanya. Tapi teman-teman ada kalanya kita menggunakan tulisan lainnya kayak merah, kayak biru itu ada kalanya. Teman-teman tinggal pilih di sini aja. Oke. Ini untuk baris ini sudah, kemudian ini kayak ini kita ke kolom ini teman-teman ya, fungsinya kayak ini ya. Dia kayak ini checklist, ada ini teman-teman ya, misalkan 1, kemudian kita kasih lagi 2 di sini, misalkan kemudian 3. Dia kayak menjelaskan poin-poin kalau ini. Biasanya kan 1. Nah, untuk misalkan kayak gini teman-teman. Di sini misalkan 1, nah judul besarnya kemudian poin-poinnya ini. Nah ini bisa dipakai untuk ini. Ada beberapa variasi ya, nanti tergantung style masing-masing. Biasanya yang dipakai itu yang titik, kemudian yang centang juga bisa. Nanti kita bahas juga penggunaan centang ini ya, kayak checkbox ini, kemudian ini juga bisa. Kemudian teman-teman juga ada numbering, format numbering. Nah ini kan banyak nih, tergantung masing-masing ya, tergantung style, bukan style juga bisa, tergantung penempatan teman-teman. Nah di sini juga bisa. Nah ini banyak banget teman-teman yang misalkan kita mau kasih subjudul atau penomoran poin-poin, poin-poin subpoin namanya, subpoin juga bisa. Biasanya untuk subpoin itu dipakai ini, A tutup kurung, A buka kurung, kemudian atau ini juga sering digunakan. Nah, teman-teman jika ingin membuat subjudul, nah poin-poinnya ini, oke, di bagian kolom ini. Kemudian di sini ada juga kayak bertingkat dia. Nah, kayak gini teman-teman, ini lebih apa ya? Dia lebih ke udah jadi sih. Nah, kayak gini lah. Nah, dia udah jadi. Nah, teman-teman tinggal klik di sini pilih. Mau kayak gini. Ini juga biasanya dipakai kalau nggak salah itu di apa ya? Deskripsi sering dipakai ini juga nih. Nah ini juga ada style masing-masing teman-teman ya, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan kita mau lagi bikin apa, nanti silakan sesuaikan dengan ininya, oke, dengan pilihan menunya. Oke, kita Ctrl Z lagi, kemudian kita ke apa ya, ke menu ini. Nah di sini teman-teman, di bawah ini ada kayak pengaturan tata letak kalau kayak gini. Ini kan dia, ini teman-teman, Legend Lab, dia lebih ke kiri. Misalkan tulisannya ke sini nih, tulisannya ke sini misalkan, kita mau rata kiri nih, tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik ini, Legend Lab ini kan tengah, nah ini rata kiri teman-teman. Oke, kemudian kita mau center, namanya center, ini rata tengah. Oke, di sini kan juga bisa teman-teman baca untuk penjelasannya jika masih pemula. Nah, ketika kita mau mencenterkan suatu baris atau paragraf, teman-teman tinggal klik di sini nih. Biasanya di judul teman-teman ya, di judul kita kan nge-center judul atau ditengahkan judulnya, teman-teman tinggal klik ini. Yang awalnya dari samping kayak gini ya, rata kiri. Ketika kita mau meletakkan ke tengah, nah kita tinggal klik ini, ada center. Kemudian ada rata kiri teman-teman ya, di sini Legend Right. Kalau ini kan Legend Left nih, ini right kanan, kita tinggal klik di sini. Otomatis dia ke kanan teman-teman. Oke, dari awalnya kan ketika kita ngetik kan dari kiri dulu nih, dari kiri sini kan, kecuali kalau kita mengetik huruf Arab otomatis dari sini. Oke, pertama kan di sini nih, kita klik di sini, dia Legend Right di sini. Nah ini Legend Right. Oke, ini untuk fungsi Legend Right. Kemudian ada rata kiri rata kanan teman-teman, ini Justify di sini, dia rata kiri teman-teman. Di sini rata kiri, kemudian di sini rata kiri. Dia kalau bahasa Indonesianya rata kiri kanan teman-teman. Jadi kiri dan kanan itu rata. Oke. Kemudian di sini ada juga tutorial. Misalkan bentar kita kasih tutorial ini. Kemudian ada menu ini teman-teman ya. Ini kayak mengatur spasi, line spacing ini. Nah, line spacing option. Mau 1K, mau 1,5K atau 1,5. Jarak
apa ya, antar baris teman-teman ya, antar baris. Misalkan ini sampai sini nih, udah full sampai sini. Jarak antara ini sama ini, nah kita bisa pilih di sini teman-teman. Oke, di sini. Biasa yang sering dipakai itu lens spacing itu 1,5, ada juga 1,1,5. Misalkan teman-teman nggak ada di sini pilihan jarak lens spacingnya, teman-teman tinggal ini, tinggal klik di sini lens spacing option. Nah di sini tinggal diatur ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita lagi bikin skripsi atau jurnal, mereka kan biasanya ada aturan masing-masing teman-teman. Silakan dipilih sini jika di sini tidak ada pilihannya. Nah di sini nggak ada pilihannya, teman-teman tinggal di sini lens spacing option. Nah teman-teman tinggal atur aja di sini. Kemudian left-nya berapa, right-nya berapa, kemudian di sini tinggal pilih. Nah di sini tinggal pilih before after, tinggal pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Nah di sini. Nah, jika teman-teman ingin mendelete juga bisa. Ini kan ada kelangnya nih, spasi antara baris pertama dan kedua. Tinggal klik di sini, kemudian remove after paragraph. Nah, dia otomatis jadi satu ya. Yang awalnya kayak gini. Oke, misalkan 1,5. Nah, kemudian kita mau hapus nih. Misalkan datanya banyak teman-teman ya, sampai bawah misalkan. Masa iya kita harus satu kan kayak gini, hapus kayak gini kan, satu-satu. Caranya cukup kontrol aja blok semua atau kontrol A. Jadi teman-teman di datanya, kemudian tinggal klik ini, kemudian ini. Oke, ada ini add paragraph, ini juga bisa. Kemudian juga bisa di remove teman-teman ya, kayak gini tadi ada tulisan remove-nya. Oke, dia muncul pas, nah ini kayak ini, dia muncul tulisan remove-nya, otomatis dia bakalan gabung kayak tadi teman-teman. Oke, ini untuk menu ini ya, ini lens spacing. Kemudian ini kayak pengurutan huruf teman-teman kalau nggak salah, ini jarang dipakai. Nah nanti ada fungsi tertentu, nanti kita bakal bahas ini penggunaan untuk pengurutan A sampai Z ini. Oke teman-teman, kemudian di sini ada apa, ini ada kayak menggambar kolom juga sih, sama juga kayak kasusnya kayak ini tadi kalau nggak salah, dia otomatis kalau yang ini. Jadi dia bakal mewarnai baris-barisnya ketika dia ada tulisannya. Oke, dari ujung sini sampai ujung sini dia teman-teman. Misalkan kita klik di sini, kita kasih warna kuning, nah dia otomatis satu paragraf atau satu baris dia sudah dikasih warna. Nah untuk warna terserah ya. Nah mau pilih ini terserah. Ini banyak banget opsinya. Jika warna di sini nggak ada, tinggal cari more color di sini. Nah oke teman-teman. Oke, itu untuk warna. Kemudian kita ke ini teman-teman, ke tabel. Nah di sini teman-teman juga bisa bikin tabel di sini. Kayak ini all border, kemudian button border, top border. Nanti untuk cara penggunaan tabelnya atau tutorial tabelnya nanti kita bahas di video lain ya. Sekarang kita perkenalan basic dulu menu-menunya. Nah teman-teman ketika ingin tabel, bikin tabel di sini. Oke. Nah di sini banyak banget tabelnya teman-teman, silakan pilih. Nah di sini nih. Oke. Kemudian ada ini teman-teman, ada style huruf. Nah, di sini ABC normal, kemudian di sini ada spacing tanpa spasi ya, seperti yang kita bahas di sini tadi. Kemudian ada heading 1, dia gede, heading 2. Nah, biasanya di judul teman-teman. Ini kan headingnya biasanya judul. Kayak heading 1 ya, biasanya judul, kemudian heading 2, itu kan terserah teman-teman ya. Nanti ada kalanya kita bikin laporan di diminta atau di aturan laporan kita itu judul harus menggunakan heading 1, heading 2 biasanya. Oke, untuk heading ini banyak banget teman-teman, di sini ada pilihan. Nah, banyak banget ya, nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, intinya jika teman-teman ingin membuat heading atau header, di sini banyak banget. Atau teman-teman juga bisa create style lagi jika teman-teman style di sini nggak ada ya. Nah, jika nggak ada di sini, kita juga bisa create yang baru stylenya di sini. Oke. Kemudian di sini ada juga menu ini teman-teman. Udah, kita Ctrl Z dulu. Menu find di sini ini untuk menemukan kata-kata teman-teman ya. Misalkan kita banyak banget nih tulisan sampai bawah. Nah, kita mau menemukan kayak satu nama atau satu rumus, kita bisa menggunakan find ini. Oke, kemudian ada di bawahnya ada replace. Nah, ini kalau kita mau menemukan teman-teman ya, menemukan kemudian mengganti. Misalkan kayak gini, kata-kata ini kita mau ganti jadi aku aja.
teman-teman bisa replace kayak gini, oke. Atau teman-teman juga bisa replace all kayak gini ya. Nah, ada dua dia. Kalau kita replace aja, dia otomatis terreplace satu aja. Kalau all, semua kata-kata yang ini dia bakal terganti ke ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, kemudian ada di sini ada select juga, select all object sama aja ini sebenarnya teman-teman. Kalau kita Ctrl A, Ctrl atau kita blok kayak gini sama aja fungsinya. Oke, ini di menu home. Kemudian kita ke menu insert teman-teman. Nah, di sini insert ini jangan banyak juga teman-teman ya fungsinya. Oke teman-teman, kemudian kita ke menu insert ya. Di sini insert nih banyak. Di sini kita mulai dari cover page. Nah itu kayak apa ya? Cover itu loh, halaman covernya. Di sini kayak lebih ke template sih sebenarnya kayak gini. Teman-teman juga bisa pilih covernya terserah. Nah gini untuk pengetiknya jadi lebih enak teman-teman ya. Nah di sini untuk covernya juga bisa pilih, ini banyak banget teman-teman ya. Jika di sini kurang, di sini ada juga nih more page officer. Jadi kita harus masuk ke website ini untuk menggunakan cover yang lain atau yang tidak tersedia di sini teman-teman. Nah kita bisa pilih ini ya untuk covernya. Kemudian kita Ctrl Z dulu. Oke, kemudian di sini ada blank page. Nah ini kalau kita mau ini ya, mau halaman baru. Nih, jadi dia baru teman-teman ya. Oke. Ada page break juga. Jadi page break ini sama kayak di Excel juga sebenarnya. Page break itu ketika kita mau pindah ke halaman lain teman-teman. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya di video selanjutnya. Kemudian ini ada tabel juga sama kayak kita jelaskan tadi. Nah, teman-teman jika ingin bikin tabel di Word itu beda kayak di Excel ya. Kalau Excel kan dia otomatis tabel karena di Excel itu kan otomatis dia bikin tabel sendiri atau udah ada kayak kolom-kolom sendiri. Kalau di Word enggak teman-teman. Word itu sejatinya untuk dokumen, pengetikan dokumen, makanya dikasih fasilitas untuk tabel. Nah untuk tabel kayak gini teman-teman. Jika ingin menggunakan tabel, tinggal klik di sini berapa baris, kemudian berapa kolomnya ya. Atau teman-teman jika kurang bisa klik di sini insert tabel. Nah kolomnya berapa, kemudian row barisnya berapa. Nah itu terserah mau berapa, nanti disetting di sini. Oke, untuk ini nanti kita bahas juga lebih lanjut. Kemudian teman-teman jika ingin memasukkan gambar ada insert picture di sini. Oke, di sini kan. Nah, di sini tinggal pilih di sini this device berarti kita pilih dari komputer kita, teman-teman. Nah, tinggal pilih ya lokasi gambarnya. Oke. Kemudian ada from web juga online picture berarti kita mencari dari website. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada menu Save As. Ini sama juga kayak di Excel, dia kayak bikin kayak gini. Oke, bikin kayak gini. Kemudian bikin tanda panah. Biasanya digunakan untuk beberapa kasus, teman-teman. Misalkan kayak bikin struktur organisasi, itu juga bisa menggunakan Shapes ini. Oke. Kemudian ada icon juga di sini, teman-teman. Fungsinya juga sama kayak ikonik gitu loh. Dia lebih ke online kayaknya. Kemudian di sini ada 3D model, this device ini jarang juga digunakan teman-teman ya untuk ini. Mungkin di kasus tertentu bisa digunakan ini. Kemudian ada smart art. Nah, smart art itu sama kayak di Excel juga, hampir-hampir sama mirip. Misalkan kayak kita mau bikin bagan, di sini kita klik OK. Nah, dia otomatis langsung ada bagan teman-teman. Oke. Nah, di sini banyak banget stylenya nih, bagannya. Di Excel juga ada, pernah kita bahas juga ya di Excel. Jika teman-teman mau tahu cara di Excel-nya, silakan scroll di video kita ya di beranda kita. Nah, di sini juga banyak stylenya untuk tadi yang ini Smart Art Chart. Oke. Nah, teman-teman juga banyak di sini mau by list kayak gini, tinggal diklik aja ya sesuai kebutuhan. Ada cycle dia. Lingkaran, kemudian hierarki. Nah, di sini biasanya kayak topologi ring nih untuk penjelasan, biasanya dipakai juga kayak gini kan. Kita okekan, jadi beda. Biasanya kebutuhan tertentu teman-teman ya. Oke, untuk menampilkan data atau menampilkan gaya laporan ini bisa menggunakan ini. Kemudian ada juga banyak di sini teman-teman ya. Ada picture by gambar dia. Kemudian ada piramid berbentuk piramid. Biasanya kayak progres ini ya, progres laporan biasanya.
menggunakan piramid. Nah, itu teman-teman ya, banyak banget stylenya. Kemudian kita ke chart. Nah, sama kayak di Excel, chartnya ini kayak menampil nih teman-teman, menampilkan kayak laporan. Nanti kita bahas ya menggunakan chart di Word. Di sini banyak banget pilihannya, misalkan kayak di sini ada kolom. Nah, ini volume ya, kolom biasanya volume. Ini juga sering banyak dipakai, juga lumrah dipakai orang untuk menampilkan laporan. Di sini ada line, di sini line juga. Kemudian ada P, bar P dia bulat teman-teman ya, untuk menampilkan juga. Ini sering juga dipakai untuk menampilkan kayak laporan. Kemudian ada bar, di sini juga dipakai. Area, teman-teman tinggal pilih ya sesuai kebutuhan. Ini ada map. Map ini biasanya kayak pemetaan ya, pemetaan lokasi biasanya menggunakan map. Oke, di sini ada stok, ini untuk laporan stok barang. Kemudian ada surface, radar, tree map, teman-teman tinggal pilih ya. Ini ada histogram juga, kemudian box biliar, banyak banget pilihannya teman-teman. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Oke, itu di chart. Screenshot ini sama kayak kalau kita di keyboard pack screen teman-teman, sama aja fungsinya. Kemudian di sini kayaknya jarang juga dipakai, nanti kita jelaskan fungsi-fungsi ini. Langsung ke videonya, ini ada Wikipedia, kayaknya ini link langsung ke Wikipedia-nya ini. Kemudian di sini ada link, oh ini untuk insert link teman-teman ya. Kemudian ada bookmark, nah ini sering juga dipakai ya. Bookmark ini nanti kita jelaskan, ini poin enak, poin penting juga nih, enak dibahas untuk bookmark. Nanti kita bahas teman-teman cara bookmark untuk skripsi biasanya, lebih ke skripsi juga pakai bookmark. Oke. Kemudian kita ke cross reference, ini jarang juga dipakai. Nah, kemudian di sini ada header. Nah, header sama kayak ini teman-teman ya. Misalkan kayak gini. Nah, header tuh kepala atau kop surat. Nanti kita jelaskan juga lebih lanjut teman-teman ya untuk header and footer ini. Misalkan kita mau bikin kop surat nih. Nah, dia otomatis nanti setiap halaman dia ada headernya. Nah, jadi setiap kita mau pindah halaman, dari halaman ini, halaman pertama ke halaman 2, untuk headernya atau kop surat ini kita nggak usah bikin lagi, dia otomatis mengikuti. Misalkan kita cukup bikin di halaman pertama, halaman kedua dan ketiganya itu mengikuti biasanya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, di sini kita Ctrl Z dulu, kita Ctrl Z, headernya kita hapus dulu. Oke, di sini ada insert tadi, header footer, pack number. Nah, pack number ini untuk nomor halaman. Misalkan kita mau posisi di top. Nah, ini kan banyak banget teman, top itu di atas ya. Nah, kayak gini jadinya. Oke. Kemudian kita tadi ke pack number ya, top. Nah, di sini topnya banyak banget pilihannya, mau di tengah, kemudian mau di kanan, pojok kanan, kemudian ada stylenya kayak gini ya, page 1 tulisannya, page of 1. Nah, ini biasanya banyak dipakai nih teman-teman, antara ini dan ini ya. Nanti kalau teman-teman di bagian skripsi itu ada aturannya, misalkan untuk nomornya harus rata kiri, atau di kanan penempatan nomornya, nanti ikuti aja ya untuk aturannya. Oke. Di sini top, kemudian bottom itu di bawah, teman-teman ya. Nah, di sini sama juga, mau di bawah kayak gini. Nah, dia bawah kiri, atau juga bisa di bawah tengah, sama kayak top tadi ya posisinya. Di sini pack number, nah bottom. Nah, mau di bawah, style juga banyak banget. Kemudian ada page margin. Di sini misalkan ascend bar left right. Nah, ini terserah, juga banyak dipakai. Current position ini yang barusan kita pakai artinya sini teman-teman. Oke. Kemudian header and footer sama, kemudian ada text box. Ini kayak bikin text box kayak gini ya. Nah, kayak quote kayak gini. Oke, teman-teman jika ingin pakai quote atau ada rumus-rumus atau ada pendapat dari para ahli ya, teman-teman juga bisa menggunakan quote kayak gini. Oke, di sini tadi ya di insert. Kemudian ada kayak text box, dia quote. Nah, oke teman-teman. Kemudian di sini ada kayak equation teman-teman ya. Nah, di sini kayak kita bikin rumus. Nah, misalkan kayak gini, teman-teman tinggal ganti ini ya, ganti X, misalkan A tulisannya berapa, misalkan A ini kita ganti ke 5. Jika teman-teman ingin membuat rumus ya soal di Excel, di Word, sorry teman-teman, di Word sama kayak Excel ya. Saya masih terbiasa dengan Excel kemarin. Oke. Di sini teman-teman jika ingin membuat ini ya, membuat soal matematika di Word teman-teman. Kalau di Excel sama aja sih sebenarnya. Di Excel juga ada kayak gini.
di sini ya equation. Nah, di sini juga ada kayak more equation from office atau insert atau link, banyak banget teman-teman untuk equationnya. Oke, di sini juga ada simbol. Simbol ini hampir sama kayak di sini tadi, kayak shape tadi teman-teman ya untuk simbolnya. Nah, ini teman-teman misalkan kita mau simbol rupiah, ini euro, kemudian ada pound, dan di sini plus minus ya. Kita mau insert plus minus kayak gini, misalkan kayak gini. Oke, plus minus, kemudian ada simbol juga, banyak banget ini more simbol jika teman-teman ingin memasukkannya. Nah, ada kayak gini. Oke. Jika teman-teman ingin masukkan simbol, tinggal pilih di insert kemudian simbol. Kemudian ada draw sini teman-teman ya, ada draw ini untuk melukis. Nah, kayak ini teman-teman ya, kita bisa melukis di Word juga kayak gini. Kemudian di sini banyak banget pilihannya, warnanya. Di sini ada juga kayak stylenya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Atau teman-teman biasanya gunakan untuk tanda tangan teman-teman juga bisa kayak gini ya. Nah, ingin menghapus, ini ada erase teman-teman ya, tinggal dihapus. Nah, kayak gini tinggal dihapus. Oke. Nah, ini enak banget untuk kita mengajarkan adik-adik kita teman-teman ya untuk menggambar. Nah, ini ada menghapusnya. Kemudian add to pen juga ada, pennya banyak banget. Nah, banyak banget stylenya, misalkan pensil. Kita kasih warna hitam di sini, dia bakal berbentuk pensil. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk menggambar ya. Kemudian kita erase untuk membersihkan, kita bersihkan dulu. Kemudian di desain. Nah, desain ini kayak ini teman-teman ya, kayak style penulisannya. Di sini detail, misalkan di sini title-nya. Oke, di sini ini teman-teman, kita pilih dulu deh biar lebih kelihatan. Nah, ini kan kayak style penulisannya. Misalkan heading, dia udah otomatis terformat teman-teman, kayak title ini kan title di atas, kemudian judul, kemudian subjudulnya di bawah kayak gitu di menu desain. Oke, di sini juga masih banyak more color, kemudian font, teman-teman tinggal pilih ya. Untuk font ini ada Calibri, Arial, Sorbel, sini banyak banget untuk font penulisannya. Kemudian di sini ada paragraf spacing. Paragraf spacing itu kayak sama aja sebenarnya. Dia antar paragraf ya, sama kayak ini tadi. Kita ke home tadi sama kayak ini sebenarnya. Kayak ini tadi ya. Nah, di sini line and paragraph spacing hampir sama teman-teman. Oke. Kemudian kita ke menu layout. Layout di sini, nah ini juga penting teman-teman untuk di Word ya. Di sini ada margin. Nah, margin ini ukuran kertas untuk margin. Kita tinggal pilih misalkan mau normal, raw, moderate, wide, mirrored. Nanti tergantung dengan kebutuhan teman-teman untuk marginnya. Kemudian di sini ada orientation. Nah, di sini ada, kita mau bikin ini teman-teman. Ketika kita bikin laporan, itu ada laporan berbentuk portrait, kemudian ada landscape. Bedanya gini, kalau kita landscape, dia memanjang teman-teman ya, sama kayak di gambar ya. Bentuk landscape dia memanjang ke samping. Ketika portrait, dia memanjang ke atas. Nanti sesuaikan juga kebutuhan untuk membuat laporan atau tugasnya. Mau versi portrait kah atau versi landscape. Oke. Kemudian sini ada size. Size ini kayak ukuran kertas teman-teman. Ukuran kertas itu biasanya kan ada kayak letter. Kemudian ada kayak tabloid. Nah, ini tergantung ya. Yang biasanya kalau untuk laporan itu banyak dipakai itu letter, A4, kemudian legal juga banyak, A5. Nanti tergantung tergantung kasus masing-masing sebenarnya teman-teman. Ketika kita bikin skripsi itu aturan size-nya juga beda. Ketika kita bikin laporan itu bebas ya. Misalnya kita mau letter, tabloid, terserah. Nah, itu teman-teman. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya ketika kita mau mengatur size di Word ya, ini di menu layout, kemudian di size kayak gini. Oke. Kemudian ada kolom teman-teman. Kolom ini kayak gini. Ketika kita membuat kolom, misalkan di sini kolom A misalkan A. Kemudian di sini B, dia jadi dua kolom, misalkan B. Di sini B, misalkan B. Dia otomatis nanti dua kolom teman-teman. Misalkan kolom nanti 2. Oke, 3 misalkan dia 3 kolom teman-teman. Ketika data kita banyak nanti ketahuan dia ada 3 kolom. Oke. Nah, teman-teman, intinya ketika mau buat laporan misalkan ada 1 kolom aja. Ini kan 1 kolom nih sampai sini kan, sampai sini.
atau mau 2 kolom nih. Nah, kayak gini. Ya otomatis 2 kolom. Nanti dia pisah teman-teman. Di sini ada 2 kolom ya. Ke kolom kiri atau kolom kanan. Nanti untuk penggunaan kolom ini kita bakal jelaskan di video selanjutnya. Oke, atau mau 3 kolom atau left atau right itu terserah. Jika kurang juga di sini ada more kolom. Nah, kita tinggal pilih di sini. Nomor kolom mau berapa ya? 4, 6, 7. Nah, nanti kayak live previewnya di sini ya. Live ini kita bentuknya, maksudnya bentuknya. Misalkan ketika kita pilih 7 kolom, 2 kolom kayak gini, 1 kolom kayak gini teman-teman. Oke, kalau ketika kita pilih 4 kolom, dia bakal 4 baris kayak gini. Oke. Kemudian di sini ada break, sama aja ya kayak kita bahas tadi untuk page break. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Ketika kita ingin pindah ke halaman lain itu menggunakan page atau page break. Nah, di sini kan ada next page, kemudian continuous, event page. Nah, ini tertera di sini. Kemudian ada line number, sama aja sih, continuous, restart is. Di sini ada juga. Kemudian di sini ada kayak rata kiri, rata kanan teman-teman. Kayak gini tadi ya. Misalkan mau rata kiri ini berapa, line spacing. Ini nanti digunakan untuk mengatur paragraf teman-teman. Ada yang paragraf harus masuk sampai sini, kemudian ada juga harus antar paragraf itu line spacingnya berapa. Ini ngaturnya di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk ke menu reference. Reference ada apa di reference? Kemudian di sini ada kayak edit text. Nanti kita bahas juga teman-teman ya. Kayak ini ada level 1, level 2, level 3. Kegunaannya apa? Misalnya level 1 itu untuk apa? Kemudian level 2 itu untuk apa? Level 3 itu untuk apa? Kita bahas untuk selanjutnya ya. Kemudian di sini ada TOC. Di sini penting juga teman-teman. Ketika teman-teman skripsi ini table of content biasanya ada kayak gini. Nah, table of content dia kayak daftar isi teman-teman ya. Untuk membuat daftar isi deskripsi atau di makalah biasanya menggunakan ini TOC atau biasa disebut table of content. Ada sebagian orang menyebutnya TOC. Ada sebagian juga orang menyebutnya table of content. Kalau di Kingsoft ya dia TOC tulisannya teman-teman. Nggak kayak gini ya table of content. Kalau di Word itu dia langsung ke table of content. Kalau di Kingsoft Office itu kayaknya TOC ya untuk bikin daftar isinya. Kemudian ada add to text, ini level tadi ya. Kemudian ada insert table of figure. Nah, nanti kita bahas teman-teman ya cara menggunakannya. Ini juga daftar isi sebenarnya. Dia langsung nge-link teman-teman ya. Nanti kita misalkan kayak gini, kayak nomor 1 teks, misalkan kita mau nge-linknya kemana. Nanti kita bahas. Untuk video lainnya nanti kita bahas cara membuat tabel daftar isi di Word teman-teman. Oke. Untuk menu reference sudah kayaknya. Kemudian kita ke my link. My link ini lebih ke email kayak teman-teman ya, kayak label. Nah, nanti kita jelaskan di video juga selanjutnya untuk label ini gunaan untuk apa. Kemudian ada menu review teman-teman ya. Review itu ini kayak pengejaan spelling and grammar, udah betul apa enggaknya. Nah, ini menarik juga teman-teman. Ini bakal kita bahas ya untuk pengejaannya untuk video selanjutnya untuk ejaan spelling dan grammarnya. Kemudian di sini ada beberapa menu nanti kita bahas teman-teman ya. Untuk masing-masing menunya ini enak banget dibahas ini. Kemudian ada kayak simple markup, kemudian ada kayak reject. Nanti kita bahas teman-teman. Untuk pertama kita bahas dasarnya dulu ya, basic dari Microsoft Word dulu. Kemudian di sini ada menu view. Nah, view itu ketika kita print layout juga bisa, web layout, print layout misalkan. Untuk menampilkan waktu di print teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa ini waktu kita mau ngeprint juga bisa ini untuk print layout. Kemudian di sini ada juga rules. Nah, ini teman-teman ya, ketika kita mau menampilkan rules, nah ini kayak penggaris teman-teman. Nah, awalnya tadi kan nggak kelihatan nih. Biasa, bentar kita ganti dulu ke layout dulu, kita ke margin normal dulu, size 4 aja deh, lebih enak. Atau kita ke letter. Nah, tadi di menu view ya. Nah, di sini teman-teman. Ini tadi kan polos. Nah, wajib itu dipasang rules kayak penggaris teman-teman. Jadi kita bisa menyeret kayak gini nih. Nanti teman-teman bakal tahu ketika kita membuat laporan ya. Atau nanti kita bahas di video selanjutnya menggunakan ini. Cara menggunakan rules ini teman-teman ya. Oke. Atau teman-teman ingin menghilangkan juga bisa. Klik di sini, tinggal klik rules. Dia otomatis hilang ya kayak penggarisnya. Kemudian di sini ada grid line. Nah, grid line ini kayak apa ya?
dulu waktu SD teman-teman pernah ya kayak ini ya, ada buku yang kotak-kotak kayak gini ya. Oke, nah itu namanya grid line. Nah, grid line ini jarang juga dipakai teman-teman. Nanti ada apa ya? Ada di kasus tertentu kita pakai grid line-nya. Oke. Kemudian ada navigation pane. Nah, di sini kayak navigation tadi, sama kayak kita bahas di awal tadi, di mana ya? Di home. Nah, ini teman-teman ya, kayak pane ini sebenarnya sama aja, nggak usah ditampilin ini teman-teman untuk navigation pane-nya. Kemudian ini kayak ini juga cukup ini ya. Ini wajib juga ditampilin teman-teman. Kemudian ada zoom. Ini untuk memperbesar teman-teman ya. Sama aja di sini juga ada sebenarnya. Di sini di bawah ini ada juga. Oke. Kemudian ada kayak one page, ini multi page. Nah, itu satu halaman, kemudian multi page, dia 2 halaman teman-teman ya. Nanti ketika kita ada kayak dokumen berapa halaman, kita bisa nampilin di sini juga. Di sini juga multi page. Sebenarnya sama juga, teman-teman tinggal kecilin di sini nih kalau mau menampilkan multi page ya. Sini nah. Ini kan jadi di one page ya, satu halaman. Atau teman-teman ingin menampilkan banyak halaman, di sini juga ada. Sini tinggal kecilin. Nanti otomatis dia muncul beberapa halamannya. Kemudian di sini ada kayak arrange all, split. Nah, split itu untuk apa ya? Kayak membatasi teman-teman ya antara satu gambar, satu halaman ke halaman lain. Nanti kita jelaskan ini menggunakan split. Ini digunakan untuk laporan juga teman-teman. Nah, split ini biasanya gunakan untuk laporan juga teman-teman. Nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Kemudian di sini ada switch window, ini jarang juga dipakai. Oke, di sini ada macros, view macros, record macros. Nanti kita jelaskan teman-teman ya kegunaan ini. Kemudian property. Nah, property itu sama kayak ini sih, kayak secara garis besarnya sama kayak file ini. Kemudian kita mau pilih di sini, misalkan kayak ini nanti ada more. Nah, di sini ada feedback. Ini banyak banget teman-teman ya. Atau di sini juga ada property. Kemudian ada help, menu help. Ini jarang juga yang dipakai teman-teman. Kemudian ada WPS PDF. Nah, WPS PDF itu ketika kita ingin membuat PDF, misalkan ini kayak create PDF. Oke. Nah, teman-teman ini combine kayaknya. Dia kayak combine ya. Must save folder before. Oh, kita harus nyimpen dulu. Soalnya sama aja sih WPS PDF ini sama kayak ini kayaknya. Ketika kita nge-save file, misalkan kita gini, kemudian save as. Kemudian kita tentukan lokasinya, misalkan di download misalkan. Oke. Di sini kita tinggal ini teman-teman. Oke, kita ganti dulu misalkan kayak di PC, kemudian di dokumen misalkan. Kayak teman-teman cut tadi. Kayak teman-teman kita pilih ya tempat cut, jangan ini masukkan. Sebenarnya untuk ini teman-teman ya, untuk menu ini sebenarnya sama aja sih. Ketika kita nyimpen file kan juga bisa formatnya kita ganti ke PDF di bawahnya. Ini untuk membuat PDF. Kemudian ada Nitro Pro. Nitro Pro ini ketika kita ingin membuat PDF ini sama kayak Nitro Pro teman-teman ya, sama kayak aplikasi Nitro Pro. Jika teman-teman sudah bisa atau terbiasa menggunakan Nitro Pro, aplikasinya di sini di Word juga sudah disediakan teman-teman. Tapi untuk versi kayak ada Nitro Pro ini saya kurang tahu untuk versi Word-nya ada semua atau beberapa versi aja yang ada menu Nitro Pro-nya gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu ya untuk beberapa menunya. Nah, untuk di Word ini dia lebih fokus ke dokumen sebenarnya teman-teman. Yang banyak dipakai itu di halaman home. Home ini juga banyak dipakai. Kayak ini ya, kayak jenis huruf. Kayak font ini ya, font huruf misalkan Times New Roman. Kemudian di sini ada kayak Arial. Kemudian ada kayak ini teman-teman, ukuran huruf. Nah, ini ukuran huruf ya. Misalkan aku suka Word misalkan. Nah, di sini kita pilih untuk font jenis fontnya, misalkan kayak Times New Roman atau Arial, itu kan beda-beda teman-teman. Oke. Biasanya yang banyak dipakai itu Times New Roman sama Arial. Kemudian ukuran huruf ada di sini, misalkan ini 16 atau ini 20. Nah, biasanya untuk header kayak gini teman-teman. Oke, kita Ctrl Z dulu. Oke, di sini kita bikin 2. Kita lihat perbedaannya ya. Di sini paste. Biasanya untuk judul kan di atas nih, judul. Kita hilangkan dulu ini. Kita delete.
Oke, kita delete aja untuk nomornya. Oke. Nah, teman-teman, biasanya untuk judul itu ukurannya 14. Biasanya menggunakan Times New Roman, kemudian dia 14 atau 16 juga biasa sering dipakai, misalkan 14. Kemudian untuk tulisan bawahnya atau isinya, teman-teman ya, isi paragrafnya biasanya ukurannya 12. Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, untuk membedakannya, teman-teman, jadi beda ya untuk yang di atas dan di bawah. Oke. Kemudian di sini ada juga ketika kita ingin mengeboldkan atau membesarkan suatu tulisan, kita tinggal klik di sini nih, ada bold. Atau teman-teman ingin membuat miring, biasanya kan ada miring. Kegunaan miring itu biasanya di kata-kata asing, teman-teman. Oke. Biasanya misalkan kayak ada tulisan bahasa Inggris, kayak misalkan chair, kemudian table, itu di dokumen biasanya itu diitalikan, oke, digaris miringkan. Oke, itu berlaku juga untuk di dokumen skripsi, teman-teman. Oke, nah ini setiap kata asing biasanya itu diitalikan atau dimiringkan. Caranya teman-teman bisa pakai di sini, pakai toolbar di sini, I, atau teman-teman juga bisa di keyboard tekan Ctrl I, italic sama aja, teman-teman. Oke, untuk fungsinya. Kemudian ada di sini juga ada kayak underline. Underline itu biasanya kop surat, misalkan kayak gini ya, kita ingin menggunakan kop surat juga bisa pakai underline ini, karena sini ada juga kan, teman-teman ya. Nah, ini atau teman-teman juga sering digunakan kayak di pojok bawah, biasanya kan kayak di pojok bawah kayak gini. Oke, kayak gini misalkan mengetahui. Nah, di sini misalkan mengetahui. Oke, di sini ada bisa, teman-teman ya. Kemudian di sini misalkan general. Oke, general manager misalkan. Nah, di sini kita biasanya di underline kan. Nah, misalkan di bawahnya baru namanya siapa. Nah, gitu teman-teman. Oke, di bawah ininya. Itu kegunaan di underline atau garis bawah, teman-teman. Oke, di sini kita Ctrl Z dulu. Oke, nah kita kembali ke menu yang lain dulu, teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke menu yang lain dulu, teman-teman. Misalkan kayak ini, kayak ada menu ini. Nah, ini juga sering dipakai sebenarnya. Dia lebih ke rata kiri, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Dia ada rata kiri, ini ya. Kemudian rata tengah, center, kemudian ada rata kanan. Oke, ini rata kiri, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kayak pembahasan ya, kayak keterangan. Align your contact with the left margin. Kita kan ke kiri margin, atau di sini juga ada center ke tengah. Kita juga bisa baca ya untuk keterangannya. Center your content on the page. Center alignment gives document a formal appearance and it's often used to compare page quote and something heading. Nah, teman-teman juga bisa di tengah kayak ini ya. Biasanya digunakan untuk heading juga, kayak header. Nah, biasanya kan kayak di tengah nih. Seperti yang saya bahas di awal tadi, biasanya untuk yang center ini digunakan untuk heading, teman-teman ya, kayak header atau judul. Nah, ini teman-teman ya. Is often used for cover page, cover halaman, kemudian quote, teman-teman ya. Seperti yang kita bahas tadi, cara membuat quote juga. Dan something heading, dan sesuatu untuk heading. Nah, kayak ini teman-teman, ini heading ya, atau lebih dikenal juga header. Nah, gitu teman-teman. Oke, di sini rata kiri, ini rata kanan. Oke, dia diambil dari rata kanan ini, teman-teman ya, dari sini. Oke, dari rata kanan, dia rata ke dari kanan kayak gini. Kalau ini tadi kan kalau dia ke left, dia rata kiri, teman-teman ya. Kalau ini right, dia kanan. Atau teman-teman juga bisa ketika dokumen itu memerlukan rata kiri kanan. Nah, kita bisa pakai ini, rata kiri kanan. Oke, namanya justify, distribute your text evenly between the margin, teman-teman. Oke, ini untuk rata kiri kanan. Kemudian ada juga kayak gini tadi. Oke, menu ini, teman-teman. Nah, kita kayak ini dulu. Ini tadi paragraf. Nah, misalkan kita mau pakai line spacing nih, kayak gini, misalkan 1,5 atau 1,5, 1,0. Biasanya di aturan deskripsi atau di dokumen makalah itu 1,5, teman-teman. Ada juga yang pakai 1,5, kemudian ini antar paragraf ya, kemudian antar judul itu 1. Nah, itu teman-teman. Oke, antar judul ke paragraf itu biasanya gunakan itu 1,
Oke, atau 1,5, 1,5 juga sering. Kemudian antar baris di isi dokumennya itu biasa digunakan 1,5. Nah, gitu teman-teman. Ketika kita mau hapus dan spacingnya, di sini juga ada remove space after paragraph. Nah, dia nanti setelah paragraf, atau teman-teman yang menghapus before paragraph juga bisa, sebelum paragraf. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Yang caranya kayak gini. Oke, ini untuk lebih ke tools ya, tools untuk mengatur dokumennya. Atau teman-teman juga bisa kayak gini. Nah, ini kan otomatis dia ada kayak apa ya, kayak tools yang di atas ini sama aja kayak di atas ini. Oke, ketika teman-teman misalkan mau menampilkan halaman full nih, teman-teman klik di sini. Oke, otomatis kan yang atas tadi hilang teman-teman. Oke, yang di atas tadi hilang kan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kayak gini aja. Nah, tinggal kita blok tulisannya, otomatis nanti kan muncul nih. Ini kayak ukuran huruf, jenis huruf, font huruf, kemudian ada ukuran hurufnya, sama aja yang kayak di menu home tadi. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman ingin full ya, full di dokumennya, untuk melihat dokumennya, teman-teman tinggal apa ya? Nah, tinggal klik ini aja nanti, dia otomatis hilang. Oke, teman-teman juga bisa kayak gini, klik kanan. Nah, ini sama aja untuk fungsinya. Di sini ada kayak font huruf jenisnya, di sini Times New Roman misalkan. Kemudian ada kayak tulisannya, ukuran hurufnya. Nah, tulisannya juga ngikuti teman-teman. Ya. Kemudian ada kayak ini juga, ada poin-poin kayak tadi, checkbox, atau mau pakai poin kayak gini juga bisa, sama aja teman-teman. Oke, itu untuk sekedar teman-teman ya. Kita hanya untuk video kali ini kita hanya membahas dasar-dasar dari Word dulu teman-teman ya, sebelum kita melanjutkan ke tutorial lainnya yang lebih spesifik, misalkan kayak bikin kolom tantangan otomatis, kemudian cara bikin tabel otomatis di Word. Nah, itu sebelum kita melanjutkan ke video yang lebih ke spesifik yang membahas masalah di Word atau membahas dokumen di Word, kita untuk kali ini kita bakal bahas basicnya dulu teman-teman, kayak pengenalan. Oke teman-teman, di sini ada home juga, kemudian di Word juga sama kayak di Excel, dia ada kayak rendo dan ado teman-teman ya. Di sini kan ada redo, kemudian di sini ada ado. Kalau rendo ini, kalau redo dia membatalkan perintah teman-teman ya. Nah, kalau untuk redo, kalau untuk ando dia membatalkan perintah yang barusan kita lakukan. Misalkan kayak gini, kita klik ini teman-teman ya, kita klik redo, dia kan hilang nih. Wah, kok hilang itu tulisannya. Untuk menampilkan lagi atau cancel atau membatalkan perintah yang barusan kita lakukan, nah teman-teman tinggal klik di sini, ada undo teman-teman di sini. Nah, otomatis hilang lagi ya. Kemudian yang penting juga di Excel itu insert juga teman-teman ya. Ketika kita memasukkan gambar, teman-teman klik di sini ya, klik di sini picture. Nah, di sini mau this device atau dari komputer, atau teman-teman juga bisa dari online picture. Nanti kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing nih ya, dari device kemudian atau dari online picture. Kemudian tabel di sini teman-teman ya, kita hapus dulu. Oke. Di sini ada tabel, insert tabel. Nah, ini teman-teman, beda ya kayak di Excel. Kalau di Excel kan otomatis waktu kita buka file Excel atau dokumen kerja Excel, dia langsung muncul tabel teman-teman ya, kita langsung dihadapkan ke tabel. Kalau di Word ini kan enggak, ketika kita buka Word dia otomatis muncul kayak dokumen gitu teman-teman ya, kayak lembar kosong, kayak satu halaman kosong itu teman-teman ya, dia nggak ada garis-garisnya. Makanya untuk Word itu lebih spesifik ke dokumen teman-teman, untuk membuat dokumen. Oke. Kalau ingin kita masukkan gambar, kita klik di sini ada tabel. Nah, ini kan banyak teman-teman, tinggal pilih ya. Nah, kayak gini banyak nih. Atau ketika kurang, teman-teman juga bisa kayak gini, insert tabel. Oke. Kita mau pilih berapa? Misalkan number of column berarti ke bawah. Misalkan kolomnya kita mau 10. Row baris misalkan di sini ada 5 misalkan. Kita klik OK. Ya. Dia 5 teman-teman ya, 5 ke samping, kemudian ada 5 ke bawah. Oke.
Ketika kita kemudian insert lagi di sini, insert tabel. Nah, di sini row-nya 2, kita hapus dulu. Ini kayaknya salah ini. Kita insert dulu tabel, kemudian kita insert tabel, misalkan kayak kolomnya 2, number of row itu ke samping kayaknya 10. Kita coba dulu. Oke. Nah, teman-teman ya, 2 ke samping, 10 ke bawah. Ternyata kayak gini. Kita Ctrl Z dulu, di insert, kemudian di tabel, insert tabel. Nah, di sini kolomnya ke bawah teman-teman, arrow ke samping. Misalkan ini 10, katakanlah ini 10 ya. Oke. Dia otomatis muncul teman-teman ya. Nah, muncul teman-teman. Kalau di sini tadi kurang teman-teman ya, misalkan kayak ini kurang nih. Oke, kurang. Kita tinggal masuk ke insert tabel, kemudian tulis di sini mau berapa. Kolomnya berapa, kolom berapa, kemudian row-nya berapa, tinggal isi. Kemudian ketika selesai kita klik OK di sini teman-teman. Nah, otomatis dia. Nah, ketika kita mau melebarinnya kayak gini teman-teman, tinggal tarik kayak gini ya. Tarik sampai sini. Oke. Nah, nanti kita bakal jelaskan untuk video selanjutnya lebih spesifik untuk tabel teman-teman. Misalkan jarak antar tabel kayak ini, antar A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, misalkan jarak antar ininya teman-teman. Oke, nanti kita bakal jelaskan. Di sini kita kayak tadi ya, kayak home tadi, kemudian di sini ada kayak rata tengah, rata kiri, atau ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Nah, tengah. Nanti kita bakal bahas teman-teman ya secara spesifik jarak antar tabelnya. Kemudian ini kan kayak dia lebih gede nih. Nah, teman-teman ya, ketika kita enter, dia lebih ke bawah. Nah, dia ketika kita enter, dia bakal ke bawah terus teman-teman. Nanti kita bahas ya. Ketika kita enter, dia kolomnya menyesuaikan dengan kolom atas. Nanti ada. Kita bahas di video selanjutnya. Kemudian di tabel juga bisa kayak gini teman-teman. Tabel di sini ada ke Excel juga, Excel spreadsheet. Dia kayaknya langsung ngelink ke Excel teman-teman. Nah, ini kayak di Excel ya, dia ngelink ke Excel. Nah, dia langsung masuk ke Excel teman-teman. Misalkan 1, 2, dia ngelink ke Excel langsung kalau ini. Oke. Dia kayak, nah, jadi kita bisa menginsert tabel di dalam tabel. Nah, kayak gini teman. Oke. Enak ya kayak gini ya. Misalkan ini kita bisa edit. Nah, misalkan number ini bisa bikin tabel juga teman-teman ya. Ada tabel dalam tabel berarti number. Misalkan ini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Oke. Kita okekannya kayak gini kayaknya. Nah, dia langsung teman-teman ya ada tabel dalam tabel. Nah, ini nanti kita bahas juga, ini enak untuk kupas nih. Oke, nanti bisa juga dibuat untuk laporan nih teman-teman. Oke, kita Ctrl Z dulu. Nanti kita bikin tabel teman-teman ya. Untuk tabelnya kita bikin kasusnya untuk tanda tangan, kolom tanda tangan otomatis. Oke. Kemudian di home tadi ada beberapa juga yang kita perlu bahas kayak gini. Header kayak ini teman-teman ya, tulisan. Nah, ini kan jenis tulisannya untuk headingnya sebenarnya. Misalkan kayak gini, kita hapus dulu. Untuk tabelnya kita delete dulu. Misalkan kayak gini. Aku suka belajar Word, misalkan gini teman-teman. Caranya kayak gini ya. Kita blok caranya kita blok, kemudian home. Nah, kita untuk headingnya atau headernya tinggal pilih di sini mau yang mana. Misalkan kayak gini. Oke, kemudian kita centerkan atau ini. Biasanya deskripsi ini ditentuin teman-teman ya untuk judul besarnya. Dia pakai heading berapa? Ini kan normal ini. Kemudian ada heading no spasi ya, tanpa spasi. Kemudian heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 itu terserah, nanti sesuai kebutuhan. Kalau kurang juga, di sini masih banyak pilihannya teman-teman. Kita juga bisa create ini ya, create style untuk headingnya. Nanti ini di sini tinggal pilih penamaan name-nya, kemudian stylenya. Oke teman-teman. Ini di menu home, kemudian ada kayak ini ya, headingnya atau header kalau kita itunya lebih familiarnya ke header. Oke, ini untuk headernya. Oke teman-teman, ini tadi untuk header ya, kita bahas untuk header. Kemudian ada kayak ini juga, bentar, ada ini.
Nah, ini juga sering dipakai teman-teman ya ketika kita ingin menggeser tulisan. Bentar, tulisan. Misalkan kita mau agak ke kanan atau agak ke kiri misalkan. Nah, secara keseluruhan teman-teman ya, kita blok dulu yang ingin digeser kayak gini. Kemudian kita klik ini, sini blok di sini. Oke, di sini kan kayak gini. Dia otomatis kiri kanan atau kayak gini ke samping kiri. Nah, otomatis teman-teman ya. Kalau kita ingin satu-satu, mendingan pakai spasi aja. Ini kan di keyboard pakai spasi aja untuk satu-satu. Nah, ini teman-teman ya. Jika ingin banyak, teman-teman ingin secara semua ya, langsung semua, teman-teman bisa pakai di home, kemudian ini increase indent, kemudian ada juga ini kayak decrease indent. Nah, dia otomatis ke kiri atau ke kanan. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk pembahasan masalah Word-nya. Untuk video kali ini kita masih bahas basic-basic Word aja sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam masalah Word. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini mohon di like ya, kemudian channelnya mau di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita ngupload video teman-teman dapat notifikasinya ya di handphone masing-masing. Oke teman-teman, see you next time ya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.